eh, kita masuk ke materi. Materi yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah tentang pembelajaran ekotoksikologi. Di mana ekotoksikologi itu membahas tentang di mana eko itu adalah ekosistem, toksi itu adalah pencemaran. Jadinya logo itu logis itu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadinya ekotoksikologi adalah itu ilmu mata pelajaran yang mempelajari tentang pencemaran ekosistem. Nah, seperti itu. Untuk pencemaran banyak pembelajarannya, seperti pencemaran pada laut, pencemaran udara, pencemaran daratan. Tapi yang kita bahas sekarang pada sore hari ini adalah tentang pencemaran pada air laut. Pencemaran pada air laut itu adalah peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian, perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif atau asing yang masuk ke dalam laut yang berpotensi memberi efek buruk kepada air laut itu sendiri dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Penyebab pencemaran laut, ada beberapa penyebab pencemaran laut, yaitu yang pertama itu pencemaran oleh minyak. Terlalu banyaknya air minyak yang disebabkan oleh tanker-tanker yang dibawa oleh kapal laut akan menyebabkan pencemaran terjadi pada laut itu sendiri. Karena air laut itu tidak bisa tercampur oleh minyak. Jika air laut terlalu banyak mengandung minyak, maka makhluk hidup yang ada di laut itu akan mati karena terlalu banyak minyaknya. Yang kedua, pencemaran oleh logam berat, di mana pencemaran logam berat itu ialah benda padat atau cair yang mempunyai berat minimal 5 gram atau lebih untuk setiap sentimeter kubiknya. Sedangkan logam yang beratnya kurang dari 5 gram itu termasuk ke logam ringan. Contohnya Hg atau merkuri, timbal, Pb, arsenik, As, kadmium, dan Cd dan lain sebagainya. Yang kedua, yang selanjutnya, pencemaran laut oleh sampah. Pencemaran laut oleh sampah ini sudah maklum kita ketahui karena sebagai pelaku pencemaran oleh sampah itu sendirilah yang paling banyak adalah manusia di sini. Plastik telah menjadi masalah global. Sampah plastik yang dibuang terapung dan terendam di lautan 80% karena tidak bisa terurai di dalam laut. Dia semakin lama akan menumpuk. Selanjutnya, pencemaran laut akibat kebisingan atau suara seperti mercusuar atau aktivitas tentara yang ada di laut sendiri seperti Kopassus, Kopaska kayak gitu. Pencemaran laut akibat kebisingan itu ada beberapa pemakaian seperti suara alami, lintas kapal, kegiatan militer. Suara alami ada 2 proses, yaitu proses fisika, aktivitas tektonik, gunung berapi, contohnya, dan biologi, suara dari mamalia dan ikan. Selanjutnya, dampak pencemaran laut. Sampai sini paham? Dampak pencemaran laut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) World Health Organization itu merekomendasikan untuk tidak mengkonsumsi makan laut atau seafood yang tercemar oleh logam berat. Logam berat telah lama dikenal sebagai suatu elemen yang mempunyai daya racun yang sangat tinggi, yang berpotensi dan memiliki kemampuan terakumulasi dalam organ tubuh manusia, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kematian. Saking bahayanya. Logam berat ini terdiri dari barium atau Ba, unsur senyawa kimianya. Jika dalam bentuk serbuk, dia mudah terbakar. Pada suatu ruang, jangka panjangnya menyebabkan naiknya tekanan darah dan terganggunya sistem saraf jika terhirup oleh manusia. Nah, jika kita makan laut yang telah mengandung barium dan kita makan lagi, kita bisa tekanan darah tinggi, saraf kita jadi rusak. Yang kedua, cadmium atau CD. Dalam bentuk serbuk mudah terbakar, beracun jika terhirup dari udara atau uap dan menyebabkan kanker. Larutan dari cadmium sangat beracun. Pankreas dan ginjal akan hipertensi. Nah, hipertensi itu tekanan darah tinggi. Kalau di hipo itu namanya tekanan darah tinggi. Kromium atau Cr. Kromium heksavalen bersifat
karsinogenik dan korosif pada jaringan tubuh. Peningkatan sensitivitas kulit dan kerusakan pada ginjal jikalau terlalu lama pada kulit. Dan yang lain sebagainya seperti timbal, laksa, dan perak. Nah, selanjutnya yang terakhir itu pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Salah satu pencegahan yang dapat dilakukan kita adalah tidak membuang sampah ke laut tentunya. Ini udah maklum. Yang kedua, penggunaan pestisida secukupnya atau racun. Seperti pestisida untuk pengeboman itu kan ada orang-orang yang tidak bermanusiawi ya. Yang selanjutnya, yang paling sering ditemukan pada saat pembersihan pantai dan laut adalah puntung rokok. Jadi orang-orang yang sering merokok, usahakan puntung rokoknya juga dihisap. Selanjutnya, kurangi penggunaan plastik atau yang tidak bisa terurai oleh tanah ataupun air. Karena plastik terurainya bisa bertahun-tahun, apalagi kaca ya, plastik kaca kayak gitu itu tidak bisa terurai. Jangan tinggalkan tali pancing, jala atau sisa sampah dari kegiatan memancing di laut, seperti orang yang memancing laut di laut, jaring itu diusahakan dipungut kalau ada sisa-sisanya. Ini pencegahan. Setiap industri atau pabrik menyediakan instalasi pengolah air limbah, pengolahan air limbah, seperti jika pengolahan air limbah bersih, seperti kalau air tercemar ada pengolahannya seperti biasa kita praktekkan di SMP pernah. Ada di atasnya itu tanah, batu, kerikil, itu pembuatan air bersih, ada istilahnya. Itu tadi segi pencegahan. Selanjutnya itu penanggulangan. Ada beberapa penanggulangan yang dapat kita lakukan, yaitu melakukan proses bioremediasi, yaitu diantaranya melepaskan serangga untuk menetralisir pencemaran laut yang disebabkan oleh tumbuhan minyak dari ladang minyak. Fitoremediasi dengan menggunakan tumbuhan yang mampu menyerap logam berat juga ditempuh. Salah satu tumbuhan yang digunakan tersebut adalah tumbuhan api-api atau Avicennia mariana. Pohon api-api memiliki kemampuan akumulasi logam berat yang tinggi, dapat menyerapnya. Yang terakhir, melakukan pembersihan laut secara berkala dan memberikan peran serta masyarakat di tempat daerah itu sendiri, seperti gotong royong, masyarakat, mengumpulkan sampah dan lain sebagainya.